David ya, saya sebut aja namanya David ya, karena saya lihat dia kembali ke Kristen. Dia minta transferan sama saya, karena gak tahu ya gimana, waktu itu saya juga belum ini ya. Akhirnya apa? Dia kembali kepada Kristen, Bang Dio. Bang Faruk kembali dia ke Kristen. Entah kita yang salah atau kita yang kurang perhatian sama mereka, sama mualaf ini. Kadang-kadang kita juga merasa berdosa. Kenapa berbalik lagi ke Kristen? Kayaknya enggak Bang Datuk, karena kemarin saya juga ikut pantau ya, itu sudah diberi dukungan dari beberapa personel kita di Tangerang, bahkan ditawarkan pekerjaan. Ya betul, pekerjaan ya betul. Untuk kajian sudah, bantuan sudah kita berikan, tapi memang dianya nawaitunya bukan untuk syahadat mungkin ya, karena betul. Memang terlilit hutang gitu ya, kebutuhannya memang memang dia butuh harta gitu ya, untuk menutupi kemungkinan ya. Masalah dia kembali saya juga belum tahu nih ya, betul tidak dia kembali dalam. Saya lihat sudah kembali Bang Ojo. Narasinya berubah memang. Iya, narasinya berubah, kembali ke Kristen kayaknya. Narasi berubah. Iya, udah berubah. Balik lagi memang narasinya. Ya insya Allah kalau orang yang sudah terketuk hatinya dalam Islam, nggak semudah itu dia akan menghilangkan ilmu ya. Ilmu itu yang membuat dia nanti akan kembali ke Islam. Bang, emang kalau mau Allah gimana? Ya kalau siapa Indonesia nih, kalau mau Allah gampang Bang. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, tapi dengan syarat-syarat harus buka open camp dan KTP-nya jelas. KTP-nya jelas ya, KTP-nya. Kirim ke Bang Faruk atau ke Bang Dio atau ke Mbak Esti, terus kita syaratkan di sini, ada Bang Dio di sini. Itu aja syaratnya. Jadi jangan kita dianggap framing nanti, ini orang Islam disyahadatkan kembali. Jadi kita nggak mau ada framing, kita harus tahu tentang, kalau bisa di open camp ya Bang Faruk ya, kalau kita syarat ya. Open camp atau gimana Bang Faruk? Harus open camp? Mute Bang Faruk? Iya, nggak semuanya harus open camp Bang Dato. Oh gitu ya, tapi KTP-nya jelas ya? Ya tergantung keadaan. Ya, KTP-nya harus jelas ya, KTP-nya harus jelas. KTP dan dia berada di mananya jelas, ya, jadi kita bisa jumpai, bisa temui. Ya. Kalau kita biasanya gitu, kita temui orangnya gitu. Jadi nggak cuma kita tahu dari dunia mayanya aja, harus tahu di dunia nyatanya. Ada Indonesia nih, kita Kristen Bang katanya. Siapa dulu Nabila ini dari tadi di sini? Kita klasikan ngobrol. Nabila, selamat sore, Kristen Islam. Nabila, oke. Naik, selamat sore, Kristen Islam. Naik. Ini kayaknya Indonesia ini pernah kulihat di roomnya Yusuf P ini. Indonesia pernah masuk roomnya Yusuf P kan? Iya, ini Yusuf P dia berdiskusi. Dia kayaknya bukan orang, dia kayak orang Papua apa orang apa ini? Indonesia, kamu orang ini kan Papua apa mana? Dia berapa kali ku tengok di rumah PI dia itu. Iya, kalau dapat hidayah, ya karena melihat perdebatan ini, masya Allah, alhamdulillah lah. Gampang kok, nggak ada kalau umat Islam itu nggak macam-macam, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tahu ininya, KTP-nya, kemudian jelas alamatnya, kami syahadatkan. Yang pasti tidak ada ceprikan air lah. Ah iya betul. Tidak ada ceprikan air. Iya. Nah, terus kalau udah selesai sidik nanti cepritan air ada salam tempel. Tidak ada seperti itu. Nggak ada. Kami tidak pernah meminta satu persen pun dari mualaf uang berupa uang. Bener kan? Saya pernah tanya-tanya di Yusuf PI banyak. Iya. Kamu Yusuf itu selebin di YouTube, jadi saya kenal orang-orangnya benar-benar Kristen. Dia benar-benar Kristen. Iya, dia ini dari ini. Cuma dia ini pernah ini loh kayak gimana dibilangnya? Dia pernah nanya terus kayak masih ragu, setauku. Coba naik sini naik. Naik aja. Naik aja. Minta naik Indonesia. Iya, dia mau nanya apa? Udah di Jambak. Nggak akan ditanya. Udah di Jambak. Ditanya, jangan takut ditanya. Akan dijelaskan ya. Hari ini Bang Faruk lagi baik dia nggak mau nanya-nanya hari ini.
Malaysia kerjanya. Teman-teman, aku izin ya, aku tambahkan sedikit ya, ini berita gembira juga nih. Ya setidaknya insya Allah menguatkan apa yang kita yakini. Allah itu akan selalu mudahkan urusannya selama dia menolong saudaranya. Rezeki itu nggak kemana teman-teman. Makanya aku bilang berkali-kali, kami ulang ya. Kami selalu konsisten dengan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, in ajriya illa 'alallah. Tidaklah upah kami minta kecuali hanya kepada Allah. Bang Farouk, Kak Hesti, aku alhamdulillah ada saja rezeki yang dimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kami, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman Oten jangan panas kalian ya. Kalau aku dibelikan Alphard ya. Dibelikan kalau rumah. Kita mau kalau kita, ini iya. Aku lihat ya. Ini aku lihat teman-teman. Masya Allah. Kalau Islam memualafkan orang, yang mualaf yang dibantu. Kalau Kristen memurtadkan orang, yang memurtadkan dapat duit. Kebalik. Oh enggak kebaca ya? Coba digedein Bang Farouk. Kebaca enggak? Digedein sendiri coba. Apa tuh? Jadi tadi waktu aku koordinasi ke kawan-kawan, jadi ada asatizah ustadz kita yang ada di Sulawesi sana, langsung dia kirim ini. Dia siap ya untuk lokasi dan masjid fasilitas sederhana, ya bisa dicarikan donatur, operasionalnya segala macam, siap dipakai untuk mu'alaf. Cuman aku belum lihat teman-teman. Nah ini contoh ya, ini contoh. Aku nggak minta, nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah ditawarkan. Cuman aku belum lihatkan karena pasti segala sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya, terus ada nanti hal-hal yang perlu kita benahi ke depan, ya kan, bukan perkara yang mudah juga. Jadi ini sekedar aku tampilkan saja bahwasanya yang namanya rezeki itu nggak lari kemana, kemudahan itu nggak lari kemana. Kalau memang Allah kehendaki, Allah mudahkan. Dekat dari Toraja tuh Bang, nggak? Dekat itu? Iya, cuman luar Toraja. Intinya teman-teman, apapun yang kita perjuangkan di sini, Allah nggak akan sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan orang-orang yang menolong agamanya. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Itu janji Allah. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh pasti Allah akan membantu, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laqawiyyun aziz, Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Kalau Allah sudah inginkan, nggak ada bisa yang menolak. Demikian, mudah-mudahan banjir mu'alaf 2026 ya, insyaallah Indonesia 99,999999% insyaallah semua muslim, mereka menyembah hanya kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Itu harapan kita, semoga Allah kabulkan dan membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Lanjut Bang. Amin. Aku izin dulu ya, di sini sudah azan. Cuma kalau semuanya mualaf, kita diskusi sama siapa lagi Bang Lio? Nah itu dia, aku juga bingung itu. Sekarang aja cari domba susah, apalagi kalau mualaf semuanya. Tutup Komal Bang Farouk. Betul Bang Farouk. Sama orang Inggris lagi Bang Farouk, sama orang Eropa lagi. Bang Farouk harus bisa bahasa Inggris. Berkurang ya tempat kita tuh amal tuh ya, betul ya. Iya. Nyari amal tuh jadi nanti. Iya, susah cari amal nanti. Kita dalam diskusi ini cari amal. Satu orang yang mualaf karena kita, seumur hidupnya pahalanya mengalir buat kita. Nah kalau nggak ada yang mualaf, kalau nggak ada yang mualaf lagi, udah Islam semua, gimana kita? Ini susah juga kita ini.
Jangan takut dah tuh. Pasti diberikan Allah kita untuk tetap beramal itu. Iya. Ini udah lawan Bang Faruk ini. Mesra. Sehat Mesra. Mesra sehat. Udah duduk belum? Udah. Ada suaranya. Apa yang mau ditanya hari ini Mesra? Biasanya bertanya aja ini kan. Takut kali kalian nggak dapat poin. Takut kali kalian punah. Bukan kali Kristen yang punah, bukan masalah itu. Kalau semuanya mualaf, terus kami yang apologet Islam ini dapat sama siapa lagi? Kami pengen cari pahala. Kalau kami hadis kan kalian nggak tahu lagi berdiskusi sama siapa. Jadi kan nggak dapat koin. Bukan dapat koin, dapat pahala. Dari situ pun udah kelihatan kalian maunya koin. Inilah indahnya Islam. Islam itu saling membantu. Ada namanya sedekah, infak, zakat. Pak, dan itu diperuntukkan buat orang-orang. Ada ketentuannya. Jangan bilang itu sama kami. Mesra. Tadi nggak lihat yang tadi pengutipan dana tadi buat mualaf itu jauh nilainya lebih besar dibanding koin yang diberikan. Jauh, koin ini berapanya? Ini dikit ini. Kalau umat Islam dikit lah koinnya. Dia bagikan untuk amal lagi. Cair dong. Mesra itu nangis. diberkati lah kalian ya. Shalom. Iya, tapi mesra. Tapi kabur dia. Kalau di pendeta untuk mendoakan anak 1 juta ya. Setelah menikah nanti diberkati lagi 500.000 ya. Dia nggak bahas itu, kan kurang ajarnya kayak gitu, ya kan? Emang mau dimen kalau mendoakan anak karena 1 juta? Nggak, kalau orang sakit itu bayar juga. Paling rendah itu 1 juta kalau. Iya, kalau di BNKP kami. Orang sakit? Iya juga dikasih lah amplop 500. Kalau kami dulu ya kalau kami dulu di ONKP BNKP itu memang dipatok itu 1 juta pemberkatan anak. Ngapain kau berkat pendeta pula diambil pemberkatan, bukannya langsung sama Tuhan. Jadi Kristen Protestan ini itu hanya ganti kulit dari Katolik. Katolik kan dulu namanya surat pengampunan dosa. Indulgensi. Ya, ganti kulit doang. Pendetanya memberkati. Jadi diperhalus saja. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi masalah koin dibahas-bahasnya. Kalau mau dapat aja, jangan fitnah lu agama orang. Ya itu fakta, Rames. Kalau lu nggak percaya sini, lu gua antar lu ke gereja, lu cek langsung di sana. Itu fakta. Ku tanya dulu, pemberkatan bayar atau tidak? Fakta apanya? Lu jawab dulu. Pemberkatan bayar atau tidak? Lu tanya itu, lu tanya yang murtad lu tanya siapa yang Jimen itu Rames, Jimen itu mualaf itu. Wih, jawab dulu Rames. Kami tidak pernah melatih orang. Kami tidak pernah melatih orang beriman hanya kepada materi. Saya tidak bahas kami melatih orang beriman. Kau jawab dulu. Kalau memberkati anak yang baru lahir, pendeta dibayar atau tidak? Ngasih patokan atau tidak? Lu jawab. Tidak ada. Mana gerejamu? Biar ku tanya. Daerah mana? Orang aja kau. Ya sini. Anda ke Gebirok sini. Kebirok ngarang kau tahu dipatok. Nanti pendetanya bilang kayak gini, itu bukan urusan saya, itu orang BPMJ, itu urusan pengurus gereja. Pengurus gereja nanti 1 juta ya, kasih ya sama pendeta karena kita bagi nanti ini. Jangan fitnah lah. Lu nggak bahas itu. Tapi koin-koin yang lagian pun ngapain kalian repot kayak saudara kau tadi kan, repot hanya koin. Mohon maaf saudaraku, yang memberikan koin juga itu adalah orang Muslim, bukan kau. Bang Jimen, ini gembongnya ini. Repot ngurusin lu, nggak ada yang repot ngurusin lu. Hanya lu jangan fitnah. Halo, selamat siang. Boleh bertanya Kak Faruk? Oh ini pas. Assalamualaikum. Pak Bom. Boleh bertanya buat kalian semua Kak? Jimen tanyakan. Boleh bertanya. Bom, on cam Bom.
Boleh bertanya nggak? On cam lah, dulu. On cam dulu kau. Ya, boleh bertanya nggak? Iya, on cam. Kalau boleh bertanya tuh ke kamera. Pak Pendeta Bom, mereka nggak akan berani sama. Boleh bertanya nggak? Gue cuma bertanya, boleh nggak? Nggak berani. Ya, silakan. Boleh nggak? Boleh bertanya nggak? Silakan. Nah, di dalam Al-Quran itu kan satu ayat saja yang saya baca. Nanti kalian yang jelaskan lah, oke? Nah, satu ayat di dalam Al-Quran itu kan menjelaskan terjemahan toh. Terjemahan Al-Quran. Iya, nanti kalian yang jelaskan lah. Ya udah. Al-Quran itu kan kitab pembenaran kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran itu kan diberikan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang tidak, orang yang berakal. Sebentar dulu. Nanti di Al-Quran di surat 12, surat Yusuf ya, ayat yang ke-111. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci, dan Al-Quran diberikan kepada orang yang bertakwa ya, orang yang berakal sehat. Nah, pertanyaan saya dalam surat Al-Baqarah 61. Di situ dikatakan bangsa Musa punya pengikut itu membunuh para nabi. Pertanyaan saya, nabi-nabi siapa yang dibunuh itu? Itu pertanyaan saya. Silakan. Surat Al-Baqarah 61. Silakan Bang Faruk. Saya jawab atau gimana? Iya. Bang Dio, Abang Dio guru saya. Silakan Bang Dio. Nah, lagi sholat beliau, lagi sholat. Oke. Iya. Oke. Al-Quran menjelaskan sesuatu itu bukan masalah sejarah, tapi tentang syariat-syariatnya. Bukan masalah sejarah, karena Al-Quran itu bukan autobiografi. Saya tanya, nabi siapa yang dibunuh, Pak? Bukan sejarah. Nabi siapa yang dibunuh? Pernyataan Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, dijawab oleh Al-Quran. Ada nabi yang kami kisahkan kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan kepadamu, kata Al-Quran. Tapi di zaman Musa yang dibunuh siapa? Saya mau belajar, Pak. Silakan. Gimana? Teman-teman Kristen tolong rekam. Tolong rekam teman-teman. Tolong rekam teman-teman Kristen. Tolong rekam teman-teman. Saya tanya mereka semua dalam room ini. Saya bikin mereka nangis. Tolong jawab pertanyaan saya. Al-Quran berkata nabi-nabi dibunuh pada waktu zaman Nabi Musa. Silakan. Jawabannya didengarkan dulu, baru framing. Kalau belum ada jawabannya. Iya, silakan. Tolong rekam teman-teman. Otaknya dipakai. Kalau kau pendeta, kau sedang bertanya, biarkan orang menjawab. Jangan framing duluan. Iya. Bang Faruk masih itu menjelaskan. Iya, tolong jawab. Silakan Bang Faruk. Kita baca dulu ya. Surah Yusuf 61 kan tadi Dinda Bom. Yusuf 61 betul. Al-Baqarah. Surat Yusuf katanya pertama dulu. Surah Al-Baqarah 61 Dinda kan? Dinda Bom. Kau sama merajuk kayak anak gadis lah kau. Al-Baqarah 61. Iya, 61 ya, Abang baca ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Pertanyaannya apa, Dinda? Ada dua pertanyaan situ, tapi satu saja. Nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Silakan. Satu dulu. Nabi siapa yang telah dibunuh di zamannya Musa? Oke. Sekarang saya perjelas dulu ya. Keinginan harus tertuliskan di dalam Al-Quran. Nabi siapa yang terbunuh itu keinginannya Allah apa keinginan si Bom? Itu kan Al-Quran yang menjelaskan. Kau jawab saja, jangan kau ngeyel. Kutanya kalau kau bisa jawab, saya bersahadat sekarang di rumahmu. Kau jawab, kubal balik kau sekarang. Kau jawab Al-Quran, kau jawab. Jangan kau tanya saya, kau jawab dulu. Jawab.
Betul. Gini. Ini bukti kebenarannya Al-Quran. Di mana ketika Al-Quran menyampaikan jawab, saya tidak mau ditanya, kau jawab dulu. Ini sedang dijawab. Kok takut dengar jawabannya? Takut dengar jawaban. Saya diam. Saya kasih waktu 5 menit. Jawaban bising kali. Jika di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan setiap para nabi yang dibunuh oleh bangsa Israel akan disampaikan dalam Al-Quran. Boleh kau salahkan Quran ketika Quran tidak menyampaikan kepada kami tentang siapa nabi yang dibunuh. Kalau kau diskusi bombon, ini buktinya pendeta Kristen gak ada kualitasnya. Dia berdiskusi bukan bermaksud untuk bertukar informasi. Kalau kayak gitu modelnya, aku akan tanya ke kau, siapa nama tentara Romawi yang menumbak lambungnya Yesus? Siapa namanya? Itu bukan pertanyaan untuk berdiskusi. Dengar pertanyaan saya. Dengar, jangan kejang-kejang. Kenapa kalian kejang-kejang sini? Dalam Quran, aku akan tanya lagi nanti samamu. Ya, siapa nama tentara yang merobek-robek bajunya Yesus ketika dia ditelanjangi? Siapa? Itu tidak diskusi juga. Aku akan tanya juga nanti samamu, siapa namanya? Nama Rabi Yahudi yang memotong kemaluan Tuhanmu ketika sunat, siapa? Jangan di-mute. Di dalam surat, jangan di-mute pengecut. Saya bicara dulu. Di dalam surat Yusuf 111, Al-Quran diberikan kepada dengar dulu, jelaskan segala sesuatu secara terperinci. Surat 16 ayat 89, Al-Quran menjelaskan. Sedang mau dijawab, kenapa tak? Jangan di-mute. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nabi siapa? Diganggu. Nah, zaman siapa? Pertanyaannya, kenapa jawabannya diganggu? Satu ayat saja saya tanya kok kejang-kejang. Mute aja dulu, kok nggak mau dengar jawabannya. Turunkan kalau nggak mau di-mute. Kembali kalian, botol-botol di sini. Nabi siapa? Botol kau jangan. Iya, diam dulu biar saya jawab. Kalau mute botol satpam. Gua mah nyerang pribadi kan, udah nggak sampai. Nyerang dia ke pribadi gitu loh. Nyerang pribadi nggak sampai diskusi satpam kayak gitu Pak. Dibaca di Al-Baqarah 247 sampai 248 bagaimana pembunuhan Nabi Zakaria, Yahya dan Shu'aib. Itu jawabannya. Bang Bejo, tidak begitu teman-teman, tidak begitu saudara muslim. Ketika ada orang kafir bertanya kepada kita, jangan berupaya memberikan jawaban yang memuaskan hawa nafsunya. Allah memang tidak mau memberitahu kepada kita ada hal yang baik atas itu. Jangan berupaya kita mencari-cari tahu ini namanya, jangan. Tapi ini logika, ini ilmu logika dari sebuah prinsip, sebuah kitab ketika kita memahami kitab. Jika di dalam Al-Quran ada Allah mengatakan setiap para nabi yang dibunuh dahulu, aku sampaikan kepadamu namanya. Nah, ketika bom bertanya, kita nggak bisa menyebut nama, baru Quran dinyatakan salah. Betul. Salah. Tapi nyawaku, andaikan ada 1 juta nyawaku, ku sampaikan. Ku pertaruhkan nyawaku yang 1 juta ini. Di dalam Al-Quran Allah tak pernah menyampaikan begitu. Setiap para nabi yang dibunuh ku ceritakan kepadamu. Bahkan dikatakan Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian dari mereka ku ceritakan kepadamu, sebahagiannya tidak. Nah, nama yang tidak disebut itu adalah nama yang tidak disebutkan oleh Nabi kepada Allah kepada kita. Betul, yang memang sengaja ditutupi Allah, dijadikan Allah takdir atas itu bagi kita. Betul. Jangan kita berupaya sipulan namanya. Betul. Dan kita memahami, kita jangan takut dikatakan salah. Sabar Bang Farouk, sabar. Bang Farouk, izin Bang ya. Kita berdiskusi itu jangan kita berupaya kepada OTN ini menunjukkan bahwasanya kita cerdas menjawab sebuah pertanyaan. Tidak, kita hanya berharap ketika kita menyampaikan sesuatu orang-orang berakal sehat lah. Nah kayak gini kualitas Kristen. Ketika di Kamal orang nggak ada adabnya. Sabar dulu kok Rames. Sabar Rames. Dengar Rames ya. Ketika si bom bertanya tadi di awal, aku tidak mau menanggapi.
Kuizinkan kalian untuk berbicara, gitu loh. Tapi ketika tidak ada yang berbicara, baru aku gabung, baru aku naik untuk berbicara. Tapi ketika aku berbicara, kasih hakku. Kalau memang kau mau berbicara, berbicara kau ketika si Bom tadi berbicara. Coba kalian flashback. Bom tadi naik, diajukannya pertanyaan, aku diam. Tapi ketika semuanya diam lagi, tidak ada mau nanggapi si Bom, baru aku naik. Baru aku tenang, gitu loh. Ini buktinya kualitas Bom itu kayak gitu, diskusi, mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak ada ilmu di situ. Kalau gitu makanya aku bilang gampang aja. Aku bisa dikatakan debat tersandal dengan mengatakan siapa nama tentara Romawi yang nombak lambung Yesus, siapa? Siapa nama rabi Yahudi yang memotong kulupnya Yesus, siapa? Bingung kan? Siapa nama tentara yang 3 orang itu yang membelah bagi-bagi pakaian Yesus hingga dia telanjang, siapa? Enggak gitu. Kebenaran Islam tidak akan hancur ketika kau lontarkan pertanyaan itu. Tidak. Iya, kan Al-Quran udah jawab. Tapi pertanyakanlah sesuatu yang bahagian akidah kami. Apa akidahnya Islam? Sampai detik ini kalian tidak bisa menggugat Tuhan kami yaitu Allah, nggak bisa. Bahkan Allah dalam Al-Quran sudah mengatakan, kalau kau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kalau kau tanyakan sama siapa menciptakan langit dan bumi, berani nggak dia mengatakan Yesus? Dikatakan gila dia sama SD, gila dia. Kenapa? Yesusnya berawal dalam Lukas 1 nomor 31, nggak akan berani lisannya mengatakan Yesus, nggak akan berani lisan dia mengatakan Bapa, nggak akan berani lisan dia mengatakan Gabriel, enggak, gitu loh. Data dalam Bible yang menyatakan bahwasanya nama-nama yang disebutkan tadi tidak pernah mengklaim dirinya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam Al-Quran Allah menyatakan dia menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kalian mau mematahkan iman Islam, menghancurkan iman Islam, hancurkan dulu ketuhanan kami. Setiap diskusi siapa nama ini siapa? Itu kalau debat offline pakai moderatornya bilang ini gila katanya. Oke, saya jawab bisa Bang Faru. Saya izin jawab bisa. Setelah saya jawab saya tanya ya. Ya, kalau memang model pertanyaan seperti Bom, sebutkan nama yang telah memotong nononnya Yesus ketika dia sunat dalam Lukas 2 nomor 21. Oh, mohon maaf, kitab suci saya kitab Anda, saudara. Di kitab saya sebentar, Bang Faru. Berarti saya masih jawab, Bang Faru. Ada gunanya kan? Saya masih jawab. Kitab suci saya menyatakan di Yohanes 21 ayat 25 masih banyak lagi yang diperbuat tapi tidak dituliskan, karena apabila semuanya dituliskan maka dunia ini tidak bisa menampungnya. Itu bukan siapa? Sama seperti kitab Anda. Kalau kitab Anda itu kan dia mengklaim bahwa dia bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu perkataan siapa? Perbedaannya. Nah sekarang saya tanya nih, Bang Far, sekarang saya tanya nih. Sampaikan tadi perkataan siapa? Oke Pak mau bilang kalau ini bukan dari Injil. Ya udah Pak, Injil mana ini? Anda ada. Dengar. Itu perkataan siapa? Sebelum kitab Anda ada, kitab saya sudah ada. Di tahun 393 Masehi. Berapa ratus tahun itu baru muncul kitab Anda. Dengar, kitab Yohanes yang kau bacakan tadi, itu perkataan siapa? Simak dulu ya, Pak Rames. Perkataan siapa? Jawab dulu. Jangan aku nggak tahu kau. Aduh. Masih banyak yang mau kusampaikan kepadamu bla 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 bla. Itu perkataan siapa tadi Rames? Kalau kau jawab kena kau nih. Ini taruhan. Kalau nyebut nama kau, putus kau, bubar Kristen ku buat, nggak percaya apa? Perkataan siapa? Ini buktinya kami apologet Islam lebih paham daripada Bible kalian. Kami tidak hanya bertanya, tetapi kami memaparkan.
Bibelmu, kontradiksi nggak Bibelmu kami paparkan. Kami tidak hanya berkata begini. Oke, saudara. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Saudara, hanya Anda ada dengar. Saya hanya ada dua pertanyaan saja. Kitab Yohanes tadi yang kau Saya katakan ada tadi, dua pertanyaan. perkataan siapa? Silakan. Yesus. Nah, Yesus mengatakan kan, tidak semua kan disampaikan oleh dia kan, betul? Betul, di situ dikatakannya dalam kitab Yohanes itu? Ya. Bukan Yesus, Bang. Berarti Yesus berbohong. Kamu pintar, kamu baca dulu, itu bukan Yesus yang bilang. Bukan Yesus yang bilang. Kamu sok tahu kamu. Sabar, Kita ikuti narasi dulu. Berarti Yesus berbohong. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, emangnya Yohanes 21 itu perkataan Yesus? Dinda Rames, dengar Dinda. Berarti Yesus telah berbohong karena Yohanes 17 nomor 8. Jadi saudara-saudara, ternyata hostnya ini nggak tahu. Kalau di Yohanes 21 ayat 25 itu bukan perkataan Yesus. Saya bilang perkataan Yesus, dia ikut aja. Makanya saya bertanya ya. Saya bertanya ya sekarang ya. Oke, berarti sudah di dalam beberapa kitab pertanyaan Yohanes 21 itu perkataan siapa menurutmu? Loh, Anda dari tadi udah bertanya, saya udah jawab loh. Sekarang saya bertanya lagi ya. Izinnya. Pertanyakan ini tentang perkataan siapa? Ini buktinya kitab kau itu bukan firman Tuhan. Mereka udah mirip kan kalau saya mau bertanya kan lihat kan. Kitab suci gitu loh. Apa yang ada di kau itu bukan kitab suci. Karena apa? Karena ternyata perkataan orang yang buta udah bisa saya bertanya. Host, udah bisa saya bertanya, host. Oke, tapi ketika aku bertanya nggak kau jawab ya? Betul? Dari tadi saya sudah jawab, host. Jawabannya perkataan siapa? Saya kan bilang Yohanes. Oke, berarti Bibel kau bukan kitab suci ya? Karena Yohanes saya bilang, dengar. Pertama saya bilang Yesus, Anda langsung bilang makanya Yesus. Itu pertanda bahwa Anda nggak tahu. Apapun jawabanmu kau kena. Kalau kau bilang perkataan Yesus kau kena. Kalau kau bilang perkataan Yohanes kau kena. Membuktikan bahwasannya yang ada pada seharusnya begini. kitab suci bukan firman Tuhan. Karena Yohanes bukan Tuhan. Berarti begini saudara. Berarti begini. Berarti begini. Karena lo lihat, ini bisa diskusi nggak? Bibel itu kan taruh di ketiak. Bisa diskusi nggak? Udah, akui dulu. Saya jawab ya. Akui dulu. Bibel kau bukan kitab suci berat, berarti ya. Ini berat ini. Betul? Bibelmu bukan kitab suci ya, betul? Udah bisa saya jawab? Ya silakan jawab. Bibelmu berarti bukan kitab suci kan? Saya jawab habis ini saya langsung tanya ya. Ya boleh silakan. Berarti Bibelmu bukan kitab suci kan? Ya. Ya udah kalau mau ngaku. Jadi apa? Siapa bilang? Kau sudah mengakui Bibel kau bukan kitab suci, sudah selesai. Gak ada yang ngaku. Siapa yang ngaku? Ya, saya jawab ya. Oke, Bibelmu berarti bukan kitab suci ya, karena ada perkataan manusia di situ yaitu Yohanes, betul? Loh, siapa yang bilang bukan kitab suci? Oke, dikatakan kitab suci karena 100% semua isi dari Bible itu, dari kitab itu adalah perkataan Tuhan, betul? Dan itu tidak terbantahkan lagi. Sekarang tadi kau sudah akui dalam Yohanes 21 itu ada nanti saudara lihat di Abasa dulu ya, nanti saudara cek di Abasa ya. Lari ke Abasa. Jangan ngemis ke Quran dulu kau. Iya, makanya saya jawab dulu. Ngemis dulu, tolong jangan ngemis dulu ke Quran, tolong. Saya jawab dulu, saya jawab makanya. Saya izin jawab ini. Boleh. Apa yang saya tanyakan? Apa rupanya yang saya tanyakan? Hingga kamu menjawab. Apa yang saya tanyakan? Oke. Anda bertanya, berarti kitab Anda bukan kitab suci, ya kan? Iya. Nah, saya jawab ya. Di kitab saya itu ada firman Allah dan ada tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itu tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, sekarang kasih ayatnya. Dikatakan Yohanes menerima ilham dari Allah. Saya dulu. Ini saya naik sini hanya untuk host bertanya. Kasih ayatnya dikatakan Yohanes menerima firman dari Allah. Silakan. Oke, saya kasih lagi.
Kasih. Ini Silakan. ternyata dia hanya untuk bertanya toh ya. Tidak apa-apa ya, kita layani ya. Ya, itu saudara baca di Lukas 9 ayat 28. Iya. Lukas Itu 9. ada Petrus. Ya. Tadi saya tanyakan kan, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Yohanes mendapatkan ilham dari Allah. Ya. Ya. Anda baca dulu, saya kasih ayat ini, saya kasih ayat. Lukas 19 nomor 28 kita baca ya. Lukas 9. Ya, Lukas 9 nomor 28 ya, saya baca. Kira-kira 8 hari, kira-kira firman Tuhan kira-kira. Gila loh. Tuhan kira-kira, Tuhannya pun nggak tahu ngitung berapa hari, coba lah kawan. Saya belum selesai kasih ayat. Ini diskusinya kayak apa nih? Dia nggak tahu berapa jumlah hari Tuhannya Karisten ini, tahu ini. Ini firman Tuhan itu, kira-kira, coba lah. Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi Tuhannya lupa. Jumlah hari lupa dia. Saya selesai jawab dulu ya, saya kasih ayat. Sudah segala pengajaran bisa. Yesus membawa Petrus dan Yohanes Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Sekarang Anda lihat di ayat, Anda lihat di ayat 30-nya. Lihat di ayat 30. Dan di 30-nya lagi. Dan ada siapa di sana? Dua orang berbicara dengan dia, yaitu ada Musa dan Elia yang konfirmasi. Musa dan Elia datang, Musa dan Elia datang. Ada baca lagi di ayat 35. Musa dan Elia datang katanya. Baca lagi di Elia di ayat 35-nya. Ya. Baca lagi di ayat 35-nya. Makanya saya bilang Dinda. Itu kan. Saya bukan Dindamu. Oke, saatnya saya bertanya ya. Ngomong kira-kira. Saya tanggapi yang tadi ya. Nah, oke, saudara saya menuduh bahwa kitab itu tidak benar, ya kan? Nah, sedangkan di tahun 393 Masehi itu kitab saya sudah dikanon, sudah jadi buku. Baru muncul ratusan tahun kemudian baru muncul kitabnya. Kasih datanya. Kalau memang kitab saya, nah, bukalah datanya, Drum. Nih, aku dapat informasi dari sini-sini. Di tahun 300 sekian, kitab kami itu sudah dikanon. Sebentar, Anda nanti cari di situ ada. Bahkan ada di Google pun ada. Kau yang kasih data, aku yang nyari. Itu nomor modal congor. Saya selesai ya. Nah, modal congor coba. Setelah datang kitabnya dia. Kalau memang kitab yang dicetak, yang di kanon di tahun 393 mana datanya? Itu mana tidak datanya? Benar. Seharusnya di dalam kitabnya dia menuliskan, oh, tulisan Yohanes itu bukan Injil, tulisan Lukas bukan Injil, tulisan Matius bukan Injil. Harusnya begitu, saudara. Yang saya tanyakan, Dinda. Tapi lagi-lagi saya tidak temukan hal itu. Ya mungkin saudara tunjukkan kepada saya. Nah, oke, saya bertanya ya sekarang ya. Saya bertanya. Loh, saya bertanya sekarang. Kau tadi mengklaim bahwasannya Yohanes itu dapat ilham. Saya boleh bertanya nggak, host? Yo, saya sudah jawab tadi. Aku akan jawab dengan caramu ya. Jangan sakit hati ya. Loh, saya jawab tadi. Saya akan jawab dengan caramu. Lukas, dengar. Saya jawab tadi. Dengan caramu. Di Injil Lukas pasal 9, sebentar, makanya saya jelaskan. Ketika bertanya, maka begini jangan sakit hati, begitulah kasihan saya. Nanti ketika bertanya. Nah, jangan begitu. Nanti saya kasihan, saya orang cepat kasihan orang soalnya. Terima ya, kau terima konsekuensinya ya. Saya akan jawab dengan caramu, boleh? Dengarin, ya nanti Anda pakai cara saya juga boleh. Udah, silakan bertanya. Lo saya jawab dulu. Saya tadi tunjukkan dia mengatakan di mana Yohanes mendapatkan ilham. Saya berkata, itu buka di Lukas 9 ayat 28. Di sana ada Petrus dan ada Yohanes. Tidak ada dikatakan ayat 30 di dalam Lukas 9:25. Ini saya masih jawab. Kenapa? Tidak ada dikatakan. Tidak bisa mendengar orang. Kenapa Anda tidak bisa mendengar orang? Saya masih menjawab loh.
Aku sudah membaca dalam Lukas 9:25 tidak ada Anda dengar dulu. Tidak ada dikatakan Yohanes itu menerima ilham. Tidak ada. Udah. Makanya sekarang saya selesai dulu baru Anda mengerti. Kalau saya selesai dulu baru Anda mengerti. Kalau saya belum selesai Anda tidak akan mengerti. Itu minta data bukan penjelasan. Mananya kau? Loh, ini saya kasih data dulu. Data aja belum selesai. Sekarang di mana? Oke, data aja belum selesai. Sekarang di mana? Saya selesaikannya. Oke, tadi di Lukas 28 itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Di 30-nya ada Musa dan ada Elia. Di ayat 35-nya yang mengonfirmasi itu suara dari langit. Maka terdengarlah suara dari dalam awan. Itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke, kutanggapin ya. Berarti ada perintah kan? Ada perintah. Nah, ada perintah di dalam Lukas 9:28. Nah, sekarang begini. Sebentar, aja dari tadi ngomong. Saya belum bertanya. Bos. Saya belum bertanya. Dengar dulu. Saya belum bertanya. Sebentar baru Anda tanggapi. Di dalam Lukas 9:28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengerjaan itu, aku baca Bibelmu. Kok muntah-muntah? Baca Bibelmu aku ini, kira-kira 8 hari pengajaran itu Yesus membawa Petrus. Yang pertama Yohanes, yang kedua Yakobus, yang ketiga ada 3 orang ya, naik ke gunung untuk berdoa. Lalu di ayat 30-nya tampaklah dia 2 orang berbicara kepada dia, Musa, Elia, 5 orang ya. Lalu di ayat 35-nya terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, setelah kita baca ternyata di sini tidak ada Lukas. Lalu Lukas tahu dari mana cerita ini? Sudah. Lukas tahu dari mana cerita ini Lukas? Di sana ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, Yohanes, Yesus, Elia, Musa, nggak ada Lukas. Tiba-tiba yang nulis kitabnya Lukas, mimpi. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau nggak oten nggak nipu namanya. Sudah. Saya jawab ya. Lukasnya di mana? Lukasnya di mana? Ya. Kalau saudara mau bilang, oh kitab Lukas ini nggak benar, sedangkan Lukas itu saya nggak bilang Lukas nggak benar. Itu dari saksi-saksi, dari orang-orang yang saya bisa diskusi nih, lihat dia kalau ngomong saya diam kan, dia ngomong saya diam kan, tapi kalau saya ngomong dia nggak kasih saya ngomong, lihat aja paniknya. Saya bukan nggak kasih kau ngomong, bahkan kalau kau tetap begini, lihat aja kan, kalian lihat sendiri penonton, ini kualitas debater kalian ya. Aku bertanya, aku dengar dulu. Kita udah baca di sini. Yang ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus, Elia, Musa. Nah, yang nulis kitabnya, yang nulis kejadiannya Lukas. Lukas ada nggak di tempat kejadian? Sebentar ya. Ya, Lukas ada nggak di tempat kejadian? Musa itu yang saudara tahu. Musa itu penulis kitab apa? Musa adalah penulis kitab Torah dan dia memberi konfirmasi. Dia sendiri sudah memberi konfirmasi. Adakah penulis kitab Torah itu pernah memberi konfirmasi kepada Rasulullah yang diturunkannya Al-Quran? Pernah ada? Kalau ada dalilnya saya minta. Silakan. Pertanyaan jangan kau timpa dengan pertanyaan Rames ketika kau udah menceret. Musa dan Elia memberi konfirmasi. Musa dan Elia memberi konfirmasi, disaksikan saudara. Lantas disaksikan Anda menolak. Anda lebih memilih yang tidak disaksikan. Itu urusan saudara. Tapi mohon maaf saudara, saya lebih percaya kepada yang ada saksinya. Boleh saya ngomong? Nah, sekarang saya bertanya. Dulu ya, di dalam Lukas 9, kejadian Lukas 9 ini, Lukas ada nggak di situ? Nggak ada ya. Nggak ada Lukas ya. Di tempat kejadian itu nggak ada Lukas ya, betul? Lukas, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Lukas nggak ada ya? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Apabila saudara ingin membantah tulisan Lukas, saudara tolong tunjukkan kepada saya kitab Petrus, Yohanes, dan Yakobus di mana ada tulisannya bahwa mengatakan bahwa Lukas itu tidak benar
Saya tidak bilang jangan framing lah Pak Rames. Aku nggak bilang Lukas nggak benar loh. Kok jahat kali mulut kau framing. Aku tanya di tempat kejadian yang tertulis dalam Lukas 9 ini udah kita kaji Lukasnya nggak ada kan di situ kan? Justru kalau Petrus yang menulis sendiri kejadiannya itu tidak benar jatuhnya, saudara. Ini Lukas yang menulis, membuktikan bahwa Lukas itu mengumpulkan data dari mereka ini. Yaitu Petrus, bukan cuma Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Ya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya tanya lagi kepada saudara. Loh. Satu pertanyaan. Pertanyaan. Jawab, kok menanya balik sama gue? Jadi saya nanya untuk ditanya nih. Makanya kau jujur lah, oke, ku izinkan kau dari tadi bertanya, tapi aku menjawab dengan caramu ya, jangan tersinggung kau ya. Tuhan di kitab Torah itu menjanjikan surga dan dia mampu membuktikannya. Dia hanya tidak cuma berjanji, dia mampu membuktikannya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, yaitu kepada orang Yahudi, dia membuktikannya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2. Ya, tunjukkan Torahnya Rames, tunjukkan Torahnya. Ayat 11. Ya, tunjukkan itu Torahnya. Nabi Elia sudah terangkat di surga dan disaksikan. Tuhan di dalam kitab Torah menjanjikan surga. Sebentar saya selesai. Yang kepadanya diturunkan Injil. Ya. Itu tunjukkan Torahnya. Torahnya sendiri sudah terangkat ke surga. Ya. Tunjukkan Torahnya. Yang jadi pertanyaan saya, yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Silakan saudara. Ya, tunjukkan dulu Torahnya. Ke surga disaksikan dan jasadnya tidak ada. Silakan, monggo. Tunjukkan dulu Torahnya, mana Torahnya? Tunjukkan Torahnya. Ini menjadi surga. Tuhan Anda menjanjikan Anda surga enggak? Tunjukkan Torahnya. Kan kau bilang tadi. Saya bertanya, Tuhan Anda menjanjikan Anda surga enggak? Kan? Tuhan menjanjikan surga kepada dia Musa. Bisa membuktikan itu enggak? Silakan. Iya, Torahnya tunjukkan. Torahnya tunjukkan Rames. Untung kau gampang kali berdusta di kitab Torah. Yahudi aja sampai detik ini gak baca Torah kok. Oten. Saudaraku, saudara. Ya, kau baca Torah. Tuhan Anda kan menjanjikan surga. Mana Tuhan saya juga menjanjikan hal yang sama. Ya, tadi saya sudah tunjukkan. Tuhan saya mampu membuktikan itu. Sekarang saya bertanya lagi kepada saudara. Apakah Tuhan Anda menjanjikan hal yang sama enggak? Dan apakah Tuhan Anda membuktikannya enggak? Tunjukkan Torahnya, Rames. Bang Paru itu mau siap-siap asar, jadi saya ambil alih. Rames, kenapa tiba-tiba aku bersuara kok langsung mute? Rames, ya, kenapa aku bersuara jelas? Rames, astagfirullah. Rames, kenapa aku bersuara kok tiba-tiba? Rames, kabur dia. Kenapa sih Rames ini takut kali sama aku? Rames, astagfirullahaladzim. Kok kabur kau? Ya Allah ya Rob. Rames, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ih, si Rames ini kebiasaan gua ya. Asal sama aku aja kau. Rames, astagfirullahaladzim. Kenapa sih lu tuh? Ih, beluak kau ya. Aku dari tadi diem lo Rames. Kenapa giliran aku bersuara kok langsung mute dan kabur? Rames, Allahu Akbar. Ku kejar kau nanti room lain ya, tengok aja. Nampakku kau di room yang lain, ku kejar kau, tengok aja. Tuhan, si Rames inilah. Rames, aku baru selesai sholat loh. Masa nggak kau hargain aku ngomong? Astagfirullahaladzim. Berbalik kau nanti Rames ya. Aku baru ngomong tunjukkan Tauratnya. Baru ngomong gitu loh aku. 3 kali kau Rames. Kau tinggalkan aku Rames.
Astagfirullahaladzim. Si Rames itu teman-teman, dia udah mengakui. Si Rames udah mengakui kalau dia nggak mau diskusi. Tapi kan seharusnya dia ngomong. Aku ini dulu lah, ini dulu gitu kan. Jadi kejinya teman-teman Oten ini begitu teman-teman ya. Gampang kali mereka berdusta. Di dalam kitab Torah katanya. Kapan pula lah Kristen-Kristen ini baca Torah coba. Dalam Zabur katanya. Gitu loh. Makanya Oten ini nggak bisa berdiri, tidak bisa berlangsung kalau tidak menipu. Oh, kita kan nggak berani kita kayak gitu kan. Dalam kitab Torah sementara kok Torahnya pun tidak ada. Dia mau mengklaim yang ada pada dia Torah. Mimpi kalian terlalu narsis dia. Budak Tuhan yang Musa berfirman kepada Musa dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Batak, kapan dulu ya? Kalau kami punya pegangan. Apa pegangannya kami? Kami punya dalil untuk membenarkan apa yang disampaikan Al-Quran dalam untuk kami. Apa itu? Surah Al-Maidah 48. Kalau Quran kami mengatakan jannah, maka kitab-kitab terdahulu harus menuliskan jannah. Kalau kitab kami mengatakan Oten itu masuk neraka, maka kitab-kitab terdahulu harus mengatakan Oten itu masuk neraka. Kitab kami adalah hakim atas kitab-kitab terdahulu, pembenar atas kitab-kitab terdahulu. Sementara Bibel nggak pernah mengklaim dirinya seperti itu. Ya kan? Ada pula Tuhan berfirman kira-kira. Kira-kira. Yang lain moderator. Pakai subscribe. Moderator, naik yang lain. Moderator sholat ya. Moderator, nah ini yang lain. Oh moderator, nah ini Dasnia, pasien berikutnya. Pasien berikutnya, silakan naik. Banyak yang murtad. Oh iya, di kamar siapa? Pede kali kau Ten. Di kamar siapa banyak yang murtad? Di TV aja yang kalian bangga-banggakan aja. Nggak ada satu orang pun yang murtad. Kepedean kalian. Kepedean.
Hadis yang berikutnya. Ini Seki. Banyak yang murtad di Komal besok. Katanya, serius masuk dulu baru ngomong. Masuk dulu baru ngomong. Nampak kali kau tepu-tepu. Ada pula masuk dulu baru ngomong. Gimana ceritanya masuk dulu? Untuk meyakinkan orang masuk dulu. Gimana ceritanya? Untuk meyakinkan orang masuk dulu. Pede kali lah kalian. Ada pula untuk meyakinkan masuk dulu katanya. Sindiro, selamat sore. Ani, selamat sore. Ani, wak. Ani. Tefudin yang murtad KST. Itu pun ini aku lagi ini ya. Lagi Ani. Ini cara doa orang itu, cara doanya. Tefudin kan yang dibangga-banggain mereka kan. Ini nih. Aku ada rekam kemarin ya. Mana ya? Tunggu. Tunggu nih ya. Ini nih. Mana ya? Kalian tengok nih ya. Ada pula doa kayak gini. Ini kan Sepudin kan? Akan melahirkan anak dan mereka menerima berkat itu. Ajaib engkau ada pula doa gini. Percaya. Permuliakan dirimu dengan doa hambamu dan jangan mempermalukan dirimu, dan biarlah doa beratus-ratus orang di bawah ini yang mengaminkan setiap doa kami. Apapun yang dilakukan oleh tangan suami istri ini diberkati, kemanapun kakinya Tuhan sertai. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Allah ya. Ada pula habis berdoa. Yang satu ketawa. Ada pula ya habis berdoa. Anak nanti. Ada pula orang habis berdoa. Semua mengatakan amin. Ada pula berdoa kayak gitu ya. Semua mengatakan amin. Ada pula berdoa kayak gitu ya. Keren doanya, keren. Semua mengatakan amin. Astagfirullahaladzim. Ya lana ya tanya. Naik lekap, naik kesti. Tengok tuh ya, gak datang-datang air tante kan. Suruh telepon WA. Gak cair dong, diberkatilah kau bang kukui. Si Rames sama aku kabur dia. Ayo naik 10. Ulanglah kalian.